Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Kamis 20 Februari 2025. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, iman kita akan Yesus mengajak kita sekalian untuk juga memiliki pola pikir, sikap hidup seperti yang dikehendaki oleh Yesus, Tuhan dan Guru kita. Yesus, Sang Guru kita, tentu juga mendambakan para muridnya, kita sekalian, yang memiliki pola pikir dan pola hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini dalam perikop Injil Markus yang kita dengar bersama, Tuhan Yesus secara pribadi terkesan mau mengecek kualitas iman, pola pikir dan pola hidup dari orang lain dan juga murid-muridnya, kita sekalian. Kata orang, "Siapakah aku ini?" Ada begitu banyak jawaban yang diberikan, tentu sesuai dengan pola pikir dan pola hidup mereka, pola hidup kita masing-masing. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan salah seorang dari para nabi. Semuanya itu tidak benar. Lantas Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus mewakili murid-muridnya menjawab, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang datang dari Allah." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, jawaban Petrus ini tepat sekali. Tetapi
pola pikir, pola hidup Petrus tidak mengikuti apa yang dikehendaki Allah. Karena Petrus masih menolak penderitaan, bahkan kematian. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya, karena Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak, dibunuh, dan bangkit sesudah 3 hari. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Petrus mengikuti pola pikir, pola hidupnya sendiri. Dan Yesus mengecam pola pikir yang demikian. Yesus kecewa dengan Petrus karena mengikuti pola pikir dan pola hidupnya sendiri, pola pikir dan pola hidup manusia, dan bukan pola pikir Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebagai murid-murid Tuhan zaman ini, kita pun diajak untuk ikut memiliki pola pikir dan pola hidup dari Allah sendiri, memikirkan dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Setiap kita kadang dengan bangga mengakui, menyatakan bahwa kita adalah orang-orang Katolik sejak lahir. Tetapi terkadang hidup kita tidak menampakkan identitas kita, jati diri kita sebagai murid-murid Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pengakuan akan diri Yesus sebagai Mesias berarti kita menempatkan pola pikir dan sikap hidup yang selaras dengan Allah. Allah Bapa menyelamatkan manusia melalui pribadi Yesus Putranya dengan cara dan jalan berbeda dari pola pikiran manusia. Jalan keselamatan dilalui dengan derita dan salib kematian. Totalitas cinta Allah ditunjukkan oleh Yesus dalam pemberian diri seutuhnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat kita mengajak kita untuk menyatakan sikap dan tindakan yang sama seperti yang telah Yesus lakukan. Beriman pada Yesus berarti membuat dan bertindak seperti Yesus sendiri yang telah menyembuhkan, membebaskan, dan menebus dosa serta menyelamatkan kita. Dunia di mana kita berpijak menjadi ladang bagi warta iman dan perwujudannya dalam sikap dan perbuatan bagi sesama dan alam sekitar. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga Allah dalam kuasa-Nya menggerakkan hati dan jiwa kita untuk semakin mewujudkan iman kita akan Dia dalam tindakan nyata, sehingga dunia semakin mengenal, mencintai, dan mengimani Tuhan Yesus. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.